Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Di awal kajian ini saya mendoakan kepada Allah Azza wa Jalla, semoga semua kita yang menghadiri majlis ilmu ini, yang mengikuti kajian ini, semoga Allah jauhkan dari segala macam penyakit. Amin. Khususnya penyakit corona. Amin. Dan semoga kita selalu istiqomah dalam mengkaji ilmu-ilmu syar'i ini. Amin. Ya mujibas sa'ilin. Pagi ini adalah kajian kita yang ketiga, kalau saya nggak salah ya. Yang ketiga ya. Yang pertama dulu bab 1 tentang akidah, pasal 1 tentang beriman kepada Allah. Itu yang pertama itu. Terus pertemuan kedua kita bahas pasal kedua. Pasal kedua tentang beriman kepada rububiyahnya Allah. Ini pasal kedua, pertemuan kedua. Lalu pertemuan ketiga, nah ini sambungan dari yang pasal kedua itu, halaman 11 ya. Coba buka kitabnya halaman 11. Ini kajian yang ketiga, sambungan dari pasal kedua tentang beriman kepada rububiyahnya Allah. Halaman 11 ini tentang dalil-dalil akli. Ada pembagian tentang ini, ada 4 bagian ya. Ada 4 bagian tentang dalil-dalil akli bab 1 pasal kedua. Pertama, keesaan Allah di dalam menciptakan segala sesuatu. Kita wajib mengesahkan Allah dalam penciptaan segala sesuatu, bahwa tidak ada yang bisa menciptakan apa saja kecuali hanya Allah. Dalilnya 1 surat Al-A'raf, surat yang ke-7 ayat 54. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ala lahul khalqu wal amru. Tabarakallahu rabbul alamin. Ingatlah, menciptakan dan memerintah hanyalah hak Allah. Menciptakan dan memerintah hanyalah hak Allah. Maha berkah, Maha baik Allah, Rabb semesta alam. Jelas di sini bahwa penekanannya menciptakan segala sesuatu, memerintahkan siapapun mutlak diikuti perintahnya hanyalah Allah Azza wa Jalla. Kedua, surat 37 As-Saffat ayat 96. Ini Bapak Ibu sediakan buku ya. Ya bukunya. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Padahal Allah lah
yang telah menciptakan kamu dan apa yang kamu lakukan. Allah menciptakanmu dan apapun yang kamu lakukan. Yang ketiga, surat yang ke-6 Al-An'am ayat 1. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ardh wa ja'ala adh-dhulumati wan nur. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dan mengadakan gelap dan terang. Menciptakan langit, menciptakan bumi, siapa? Allah. Yang mengadakan terang dengan datangnya matahari, siapa? Allah. Yang mendatangkan gelap, artinya menenggelamkan matahari, Allah. Hanya Allah yang mampu menciptakan langit dan bumi. Hanya Allah yang bisa menerbitkan matahari, terang benderanglah bumi. Menenggelamkan matahari, gelaplah bumi. Itu hanya kerja Allah. Tidak ada satupun yang bisa meniru kerja Allah itu. Ingat dulu ketika Fir'aun mengatakan kepada manusia, pengikutnya, Ana Rabbukumul A'la, saya Tuhan kalian yang tertinggi, sembah saya. Kata manusia, hai Fir'aun, apa buktinya kamu itu Rabb kami, Tuhan kami? Apa buktinya apa? Saya bisa menghidupkan kalian, bisa mematikan kalian. Dibuktikan Pak. Kalau saya biarkan kalian hidup, diambil pisaunya, ditusuk manusia, mati manusia itu. Bisa menghidupkan, bisa matikan. Kata Fir'aun, kalau saya biarkan kalian, hidup kalian. Kalau saya bunuh, mati kalian. Wah, kalau begitu Tuan Fir'aun, coba. Allah telah menerbitkan matahari di timur, menenggelamkannya di barat. Tolong engkau rubah, terbitkan di barat, tenggelamkan di timur. Terdiam Fir'aun Pak, gak bisa dia. Nah, ini membuktikan bahwa kita mengesahkan Allah dalam penciptaan, dalam rububiyah namanya, dalam pekerjaannya. Dialah hanya menciptakan langit, menciptakan bumi, bahkan menciptakan segala sesuatu. Dia pula yang mampu menerbitkan matahari timur, yang mampu menenggelamkannya di barat. Matahari terbit, terang benderanglah bumi. Tenggelam matahari, gelaplah bumi. Jadi jangan dikira matahari berjalan sendiri semaunya. Tidak, ada mengaturnya. Ada mengaturnya. Ya, nah, kalau orang yang tidak percaya sama Allah, orang ateis, orang komunis, nah dia nggak percaya itu. Ini kan alam bekerja sendirinya. Alam yang bekerja, tidak ada mengendalikan, tidak ada Rabb atau Tuhan. Nah itu. Orang yang beriman wajib mengimani bahwa alam ini berjalan, bekerja tidak sendiri, tapi ada yang mengaturnya, yang mengendalikannya. Termasuk Bapak Ibu yang hadir hari ini, kita makan, kita minum, kita berjalan, kita kemana-mana, memang itu kehendak kita, tapi tidak luput dari izin Allah Azza wa Jalla. Ini ayat. Yang keempat, surat Ar-Rum, surat 30, ayat yang ke-27. Wa huwal ladzi yabda'ul khalqa tsumma yu'iduhu wa huwa ahwanu 'alaihi wa lahul masalul a'la fis samawati wal ardh
wa huwal azizul hakim. Dan dialah yang menciptakan manusia dari permulaan, kemudian mengembalikan atau menghidupkannya kembali. Dan menghidupkan kembali itu adalah lebih mudah baginya. Dan baginya lah sifat yang maha tinggi di langit dan di bumi. Dan dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Ingat, belum ada makhluk, belum ada alam ini. Allah yang awal, yang permulaan, tidak ada mendahuluinya. Wa huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin. Allah yang paling awal. Allah yang paling awal, belum ada makhluk. Setelah Allah itu ada, lalu dia menciptakan makhluk ini. Dia menciptakan pertama kali. Setelah itu dia matikan makhluk itu. Setelah mati, dihidupkannya kembali. Nah, Allah mengatakan menghidupkan kembali makhluk yang telah mati lebih mudah daripada menciptakan di awal. Ini kata Allah, lebih mudah. Namun demikian, yang kita catat, menciptakan dari awalkah, menghidupkan kembali setelah matikah, itu hanya kerja Allah. Yang wajib kita imani, itu namanya beriman kepada rububiyah namanya. Rububiyah, mengakui, meyakini pencipta itu Allah. Allah, tidak ada pencipta selain Dia. Yang kelima, habis 4 cuma ya dalilnya. Nah, terus ini poin pertama ya, tentang keesaan Allah dalam menciptakan segala sesuatu. Nah, kesimpulannya apa? Pencipta segala sesuatu hanyalah Allah. Wah, ini baju siapa yang menciptakannya? Siapa yang buat dia? Makhluk tidak menciptakan, tapi hanya mampu merubah. Zatnya sudah ada benangnya, lalu diolah benang menjadi kain, diolah kain menjadi baju. Manusia hanya mengolah zat, bukan menciptakan zat. Hanya mengolah, merubah zat, itu bisa manusia. Baju ini Pak dibakar jadi apa dia? Jadi abu. Apakah manusia menciptakan abu? Tidak. Manusia hanya merubah zat dari kain, dari baju dibakar menjadi abu. Merubah bisa kemampuan kita, tapi menciptakannya tidak bisa. Itu masjid udah tegak tiang-tiangnya. Mendirikan masjid dari zat yang sudah ada, tapi menciptakan langsung ada, nggak bisa itu, nggak bisa. Tapi pengurus dengan jamaah bekerja sama, hanya merubah zat sudah ada, tiang sudah ada, semen sudah ada, apalagi batu sudah ada, pasir sudah ada, baru diupah tukang, baru tukang kerja mendirikan di dalam masjid dia. Kita bukan menciptakan masjid, tidak. Kita dirikan masjid dari zat yang sudah ada, tapi pencipta zat itu siapa? Allah. Ya. Poin kedua, keesaan Allah yang wajib kita akui dalam memberikan rezeki. Memberi rezeki. Kewajiban kita hanya usaha, Pak. Hanya usaha. Bekerja itu wajib, cari nafkah itu wajib, tapi berapa dapatnya? Siapa menentukan? Allah menentukan. Makanya jangan kita jadi Tuhan. Jadi Tuhan manusia itu sekian sehari, sekian besok gini. Itu cita-cita itu boleh,
Berencana itu boleh. Berencana boleh, tapi apakah pasti terjadi? Oh tidak. Nah, ini dalilnya mana? Satu, surat 80 Abasa ayat 24 sampai 31. Falyanzuril insanu ila tu'anih anna sababnal ma'a sabba summa syaqaqnal arda syaqqa fa'ambatna fiha habba wa 'inaban wa qobba wa zaituna wa nakhla wa hadaiqa ghulba wa fakihata wa abba. Kalau diwakafkan, kalau diwasolkan, wa fakihata wa abba, maka hendaklah manusia itu memperhatikan, mengamati, melihat dengan mata kepala apa makanannya. Perhatikan makanan kita. Sesungguhnya kami benar-benar telah mencurahkan air di langit, kemudian kami belah bumi dengan sebaik-baiknya, lalu kami tumbuhkan biji-bijian di bumi, anggur dan sayur mayur, zaitun dan pohon korma, kebun-kebun yang lebat dan buah-buahan serta rumput-rumputan. Ya, Allah menyediakan segala sesuatu di bumi ini. Allah menumbuhkan tanam-tanaman, buah-buahan dengan sarana air. Air dari langit diturunkan. Dengan air subur tanaman. Subur tanaman, muncullah buah yang ranum, yang lezat, berwarna-warni. Untuk siapa? Untuk siapa? Untuk manusia. Untuk hewan. Itu rezeki yang Allah berikan kepada kita melewati tanaman-tanaman, buah-buahan. Ya, semuanya Allah yang mengatur. Aturan itu, rezeki itu untuk manusia, untuk kita. Makanya pemberi rezeki itu adalah Allah. 2. Surat Toha surat 20 ayat 53 sampai 54. Wa anzala minas sama'i ma'a fa akhrajna bihi azwajan min nabatin syatta kulu war'au an'amakum. Dan dialah Allah menurunkan air hujan dari langit, maka kami tumbuhkan dengan air hujan itu berbagai macam jenis tumbuh-tumbuhan yang beraneka ragam. Makan dan gembalakanlah binatang-binatang ternakmu. Nah, artinya apa? Setelah Allah tumbuhkan tanam-tanaman, setelah Allah beri buah, dikasih buah yang ranum, yang lezat, yang enak, tanam-tanaman itu, silakan makanlah. Makanlah. Kemudian gembalamu, ternakmu pun makan dari hasil itu. Setelah itu kamu gembalakan ternak, sembelih, makan pula ternak itu. Artinya apa? Kita hanya mengolah, memelihara, menjaga, terakhir memakan. Namun yang mengadakan itu semua Allah sebagai rezeki untuk kita. Kadang-kadang manusia lupa ketika makannya. Siapa yang berikan? Siapa yang menyediakan untuk kita? Allah. Untuk itu ketika memakan makanan, baca bismillah, nama Allah. Selesai, puji Allah, alhamdulillah. Yang ketiga, surat Al-Hijr 15 ayat yang kedua-dua. Fa'anzalna minas sama'i ma'a fa'asqaynakumuh wa ma antum lahu bikhazinin.
Dan kami turunkan hujan dari langit, lalu kami beri minum kamu dengan air itu, dan sekali-kali bukalah kamu yang menyimpannya. Nah, ini Allah mulai mulai menyatakan kita. Kami turunkan hujan dari langit. Bahkan Allah keluarkan air di bumi, mata air. Lalu kami beri minum kamu dengan air itu. Nah, kadang-kadang kita lupa ketika hujan turun, siapa yang menurunkannya. Nah, kita lupa. Ya, orang yang beriman ketika hujan turun, dia turun ke lapangan, dia berdoa, Allahumma shayyiban nafi'an. Ya Allah, semoga hujan turun ini bermanfaat untukku, berguna untukku ya Allah. Kenapa baca itu? Karena tersirat makna Allah lah yang menurunkan hujan itu. Allah menurunkannya. Semoga bermanfaat untuk kita hujan itu. Nah, kata Allah apa? Kami turunkan hujan dari langit, lalu kami beri minum kamu dengan air itu. Artinya meminum air hujan itu rezeki dari Allah namanya. Dan sekali-kali bukanlah kamu yang menyimpannya, bukan kamu menyimpannya, kami menyimpan air itu di langit. Ya, kami menyimpannya. Sewaktu-waktu kami turunkan menurut kehendak kami. Jadi dengan ayat ini hendaknya tertanam di jiwa kita bahwa yang menciptakan segala sesuatu Allah, yang memberikan rezeki kepada kita hanya Allah. Pemberi rezeki Allah. Makanya orang beriman itu kewajibannya hanya usaha. Usaha banting tulang, cari nafkah, apapun yang halal, kerjalah. Namun begitu dapat, berapapun dapatnya, yakinilah Allah yang berikan. Ketika banyak dapatnya, alhamdulillah, pujilah Allah. Sedikit dapatnya, puji Allah, tapi qanaah. Alhamdulillah, puji Allah, dan kita menerima apa adanya. Begitu nggak dapat sama sekali. Sudah banting tulang Pak, udah kerja dari pagi sampai malam. Saya sering tuh ketika ceramah di mal-mal Pak, di pasar-pasar, habis ceramah sore Pak, turun ke bawah saya, sengaja ke toko-toko jamaah itu untuk dialog dan diskusi lah, untuk silaturahmi. Ya, apa kata mereka? Ustaz, coba Ustaz pikirkan. Sudah sore begini Ustaz, belum pelaris katanya Pak. Coba, belum pelaris katanya. Tapi karena dia orang sholat, orang beriman, ya Ustaz, kami sadar kok, pemberi rezeki itu bukan kami, tapi Allah yang mengaturnya. Ya sudahlah. Saya katakan, ketika Allah beri banyak rezeki itu, baca alhamdulillah, puji Allah, puji Allah. Semoga sebagai tambah rezeki itu dari Allah, saudara. Tapi ketika dikasih sedikit tetap puji Allah, alhamdulillah. Tapi sifat kita qanaah, merasa cukup dengan yang ada itu. Kalaupun Allah nggak berikan, tetap ingat Allah. Bacalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Gak apa-apa, kembalikan ke Allah. Allah yang punya, Allah yang mengambil. Ya. Jangankan tidak diberi kita Pak, tidak diberi, yang sudah ada saja diambil Allah, itu hak yang punya. Ya, tetap kembalikan ke Dia. Selalu ingat Allah. Diberinya banyak, ingat Allah. Dikasih sedikit, ingat Allah. Enggak dikasih, ingat Allah yang mengaturnya. Diambil yang ada, juga ingat Allah, kembalikan ke Dia. Hidup ini tidak luput dari ingat Allah. Kapanpun, dimanapun. Allah berjanji, fadhkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Surat 2 ayat 152.
Ingatlah kalian kepadaku kapanpun, kondisi bagaimanapun. Ingat aku. Banyak kuberikan, ingat aku. Sedikit kukasih, ingat aku. Tidak kuberikan, tidak kukasih, ingat aku. Bahkan ku ambil yang ada sama kalian, ingat aku. Azkurkum, aku pasti ingat kalian. Ingat aku pasti ingat kalian. Artinya apa? Artinya kalau kalian ingat aku akan bantu kalian. Itu artinya. Jadi tauhid rububiyah ini mengandung beberapa pengertian, bermacam pengertian. Di antaranya tadi apa? Di hati kita tertanam jiwa keyakinan pencipta segala sesuatu Allah, pemberi rezeki segala sesuatu juga Allah. Itu yang kedua. Dalil yang terakhir tentang ini surat Hud surat 11 ayat yang ke-6. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustaudaha. Dan tiada seekor binatang melata pun di bumi ini melainkan Allah pemberi rezekinya. Coba Pak, tidak ada seekor binatang pun yang melata di bumi. Tidak ada seorang manusia pun yang hidup di bumi ini kecuali Allah yang memberi rezekinya. Makanya ada orang yang sakit puluhan tahun Pak, sakit puluhan tahun, dipasang oksigen di hidungnya itu untuk membayarnya, sudah habis hartanya Pak. Ada orang kayak gitu. Itu bukan sedikit harganya, mahal Pak. Ya? Apalagi sudah ruang ICU ya. Ruang ICU puluhan tahun, sekian tahun, itu biayanya tidak terhingga. Banyak biayanya, uangnya. Sudah habis rumah tokonya, tapi belum mati-mati juga. Jangan berpikir negatif sama Allah. Kenapa Allah akan mati-matikan dia ya? Bukan Allah yang salah, tapi Allah mengatakan itu pertanda rezekinya masih ada itu. Masih ada rezekinya. Ini kalau ada manusia yang lama sakit, ya sudah habis harta yang ada, tapi belum mati-mati juga, pertanda rezekinya masih ada. Makanya ajal belum datang. Tapi begitu rezekinya habis, Allah pasti matikan dia. Allah juga gak rela kok, gak mau kok seseorang yang hidup memakan harta orang lain. Ya? Jadi kenapa dia hidup, masih hidup? Kenapa rezekinya masih ada? Rezeki masih ada Pak. Ya, masih ada rezekinya. Nah, silakan berikan rezeki dia. Keluarkan harta itu semua. Keluarkan. Ya, mungkin harta atas nama dia sudah habis, tapi rezeki dia yang numpang sama anaknya masih ada. Rezekinya yang numpang sama istrinya, sama suaminya masih ada. Rezekinya yang numpang sama orang tuanya masih ada. Makanya kewajiban yang hidup, ayo silakan hartamu keluarkan untuk obati dia. Untuk obati dia terus. Ya. Karena rezekinya masih ada, dia belum meninggal. Kalau rezeki sudah nggak ada, pasti mati. Karena pemberi rezeki hanyalah Allah. Tidak ada seorang manusia pun yang hidup, tidak ada seekor binatang pun yang hidup yang melata di bumi kecuali Allah memberi rezekinya. Cek dan dicek. Cacing dalam tanah. Ya? Coba, akal gak punya, tangan gak ada, kaki gak ada, tapi karena cacing berusaha dapat rezeki dia, hidup dia. Cicak di dinding, gak bisa terbang, ya,
hanya dinding aja dia, dinding aja. Hidup. Kenapa? Dia berusaha Pak mencari rezeki. Kita usaha, Allah antarkan rezeki ke dia. Berupa apa? Datang saja nyamuk Pak, menyerahkan dirinya. Hah? Itu yang ngatur siapa? Allah yang ngatur itu. Allah yang ngatur, ini rezekimu. Datang nyamuk, cicak otak, dia senang dia, ditangkapnya. Allah yang ngatur. Allah yang ngatur. Kadang-kadang orang yang tak beriman ketika mau tidur malam Pak, mau tidur datang nyamuk, kayak pesawat aja. Orang beriman mengatakan, untuk apa nyamuknya harus diciptakan? Ya, untuk apa diciptakan nyamuk ini? Mengganggu saja. Kata orang tak beriman, untuk apa nyamuknya? Apa manfaatnya? Justru merusak nyamuk ini. Merusak nyamuk ini. Kata orang tak beriman. Tapi kata orang yang beriman kepada Allah, tertancap imannya ke Allah, ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Tidak ada sesuatu kecuali ada manfaatnya. Allah ciptakan nyamuk ini pasti ada gunanya. Apa gunanya? Apa gunanya? Hah? Dengan adanya nyamuk itu akan diadakan pabrik nyamuk. Dengan adanya pabrik nyamuk akan hidup sekian juta manusia. Kalau manusia ngomel semua, untuk apa nyamuk ini? Merusak saja. Allah uji. Hai nyamuk, karena manusia mau ngomel, kamu ada di bumi ini, katanya kamu merusak. Sekarang kamu demo. Silakan kamu tidur seminggu. Kata Allah, tidur seminggu, tidak usah beraksi, tidur semua. Apa yang terjadi Pak? Seminggu saja Pak, nyamuk kalau tidurkan gak beraksi, gak ada nyamuk. Apa yang terjadi? Saya yakin Pak, gak laku obat nyamuk, gak laku. Maka toko-toko gak beli ke pabriknya, pabriknya numpuk, gak akan laku pabriknya. Akibatnya apa? Di PHK karyawan. Itu seminggu, kalau sebulan habis karyawan sudah diberhentikan Pak. Kenapa? Kalau obat nyamuk gak laku, otomatis karyawan di PHK dong. Jadi dengan adanya nyamuk hiduplah manusia. Ya, nah, jadi pemberi rezeki itu Allah. Dengan nyamuk saja manusia ada rezekinya. Caranya kayak tadi. Ya, nah waktu itu orang beriman itu selalu berhusnuzon kepada Allah. Orang beriman tidak boleh suuzon kepada Allah. Pasti segala sesuatu ada gunanya. Allah ciptakan apapun pasti ada gunanya. Gunanya apa? Sebagai rezeki bagi manusia. Nah, sekarang poin ketiga. Kesaksian fitrah manusia yang bersih atas rububiyahnya Allah itu, dan pengakuannya yang sangat jelas akan hal itu. Nah, ini kesaksian fitrah manusia lagi. Kalau tadi Allah pencipta segala sesuatu, Allah pemberi rezeki segala sesuatu. Sekarang pengakuan fitrah manusia, ya, akan hal ini. Dalilnya surah Az-Zukhruf. Az-Zukhruf ayat yang ke-9.
Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yakununna khalaqahunna al-azizul alim. Dan sungguh jika kamu tanyakan kepada mereka, kalau kamu tanyakan kepada orang musyrik Pak, yang menyembah Tuhan selain Allah, kalau kamu tanya ke mereka itu, siapa yang telah menciptakan langit dan bumi, niscaya mereka akan menjawab, semuanya telah diciptakan oleh Zat yang Maha Perkasa lagi Maha Mengetahui. Kedua, surat Al-Ankabut 29 ayat yang ke-61. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard wa sakhara syamsa wal qamar la yakununna Allah. Dan sungguh jika kamu tanyakan kepada mereka, siapakah yang telah menciptakan langit dan bumi dan yang telah menundukkan matahari bulan, niscaya mereka akan jawab Allah. Mereka itu Pak orang kafir Pak, orang kafir, orang musyrik, orang kafir, orang musyrik, penyembah berhala kerjaannya. Kalau tanya ke mereka, orang kafir, hai orang musyrik, siapa pencipta langit dan bumi? Allah mengatakan mereka akan jawab Allah, Tuhan, Allah. Hati mereka akan mengatakan Allah pencipta. Artinya orang musyrik itu tetap bertauhid rububiyah. Orang musyrik, orang kafir kata Allah tetap bertauhid rububiyah. Dia mengakui Allah pencipta, dia mengakui Allah pemberi rezeki. Namun nanti mereka tauhidnya tidak sampai kepada tauhid uluhiyah. Apa itu uluhiyah? Tentang mengesahkan penyembahan, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Mereka tidak sampai ke sana. Mereka hanya mengakui pencipta alam Allah, pencipta bumi Allah, pemberi rezeki Allah. Mereka akui kok, cuma mereka tidak menyembah Allah. Artinya mereka bertauhid rububiyah tapi tidak bertauhid uluhiyah. Kita Allah tuntut untuk bertauhid rububiyah tapi juga bertauhid uluhiyah. Awalnya rububiyah, mengakui kuasanya Allah dalam mencipta, pemberi rezeki, namun berujung kepada yang berhak disembah hanya Dia saja. Kita lanjutkan dulu. Yang ketiga, dalilnya surat 23 Al-Mu'minun ayat yang ke-86 sampai 87. Qul marrabbus samawati wal Qul marrabbus samawati sab'i wa rabbul arsyil azim sayaquluna lillah. Katakanlah hai Muhammad, katakan kepada mereka yang kafir itu, kepada mereka yang menyembah selain aku, katakan kepada mereka, siapakah Rabb yang mempunyai langit dan bumi? Siapa Rabb yang punya langit yang 7 dan Rabb yang mempunyai arasy yang besar? Maka mereka akan menjawab, kepunyaan Allah. Itu artinya naluri manusia, hati nurani mereka akan mengakui Allah pencipta, Allah pemberi rezeki. Saya ingat dengan Fir'aun Pak. Fir'aun sekelas sekaliber orang yang mengaku Tuhan, yang berkuasa seperti Tuhan. Namun ketika dia mau tenggelam dia, ketika ngejar Musa, ingat ceritanya? Dikejar Musa lari.
Begitu sampai di lautan, Musa punya mukjizat. Dilemparkan tongkatnya jadi ular. Ular itu bikin jalan di tengah lautan. Air bersibak dua. Musa dengan Bani Israil melintasi lautan. Fir'aun ikuti belakang dengan tentaranya. Begitu Musa sampai seberang, hai Musa, ambil kembali tongkatmu, kata Allah. Musa takut, gimana caranya? Itu ular. Takut dia. Jangan takut kamu, ambil, kata Allah. Begitu diambilnya, dipegang ular tubak, menjadi tongkat kembali. Begitu ditongkat, lautan bertemu. Fir'aun tengah-tengah lautan, panik dia. Yang ngaku Tuhan tadi, yang ngaku serba bisa tadi, panik dia. Dilihatnya di depan, belakang, kanan, kiri, semuanya lautan menghantam dia. Ketika itu muncullah nalurinya. Muncul nalurinya, apa katanya? Apa katanya? Wa ana minal muslimin. Saya orang Islam. Saya orang yang pasrah kepada Allah. Saya beriman kepada Allah itu. Kepada Allah yang diimani oleh Musa, yang diimani oleh Bani Israil. Saya beriman kepada Allah itu. Dan saya muslim, katanya. Itu nalurinya. Naluri sebagai manusia itu keluar, Pak. Mengakui Allah Rabbnya. Walaupun selama ini dia kafir, dia ingkar banget sama Allah, tapi ketika terdesak, Pak, ketika mau tenggelam, tetap hati mengakui Allah, katanya. Ini di surat yang ke-10 itu ada itu. Surat 10 dalilnya. Surat Yunus ayat 90 sampai 92. Itu dalilnya. Ya. Ada yang keempat, yang terakhir. Poin keempat, ya. Keesaan Allah di dalam kepemilikan segala sesuatu. Otoritasnya yang absolut atas segala sesuatu dan pengelolaannya atas segala sesuatu adalah bukti atas rububiyahnya Allah. Nah, sekarang tentang kepemilikan. Nah, tadi tentang pencipta. Tidak ada pencipta segala sesuatu kecuali Allah. Yang kedua, tidak ada pemberi rezeki kecuali Allah. Ketiga, tidak ada pemilik segala sesuatu kecuali Allah. Ya mungkin kalau kita mengatakan, ini mobil siapa, Pak? Ini mobil saya. Ini rumah siapa, Pak? Ya rumah saya. Uang siapa, Pak? Uang saya. Ini istri siapa, Pak? Ya istri saya. Ini suami siapa, Bu? Ya suami saya. Menurut saya, ini milik saya. Menurut kita, ini punya kita. Tapi hakikatnya milik Allah. Ini yang tidak disadari oleh manusia. Dia kira dia pemiliknya. Tidak. Allah hanya menitipkan itu kepada kita. Kita hanya diberi titipan, Pak. Aku titip, ya, kata Allah. Ini rumahku titip, mobilku titip, uang yang banyak ku titip, istri, suami, anak, semuanya titipan. Selama aku titip sama kalian, pakailah. Tapi ingat, pemiliknya aku, kata Allah. Nanti sewaktu-waktu aku ambil kapan saja maunya aku. Kalau aku mengambil, kalian tak berkuasa menahannya. Tak berkuasa menahannya. Oh, mudah. Rumah yang kau miliki sekian tingkat, gedung sekian tingkat, kalau aku mengambilnya mudah, kata Allah. Aku utus tentaraku, hai api, bakar ruko itu, bakar rumah itu. Dia merasa dia memilikinya, bakar, kata Allah. Kata api apa? Siap, ya Allah. Langsung, Pak, dalam waktu yang tidak lama, habis semua, terbakar semua. Makanya kita orang beriman baca apa? Baca apa? Inna
Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah, sesungguhnya kami yang kami miliki tadi ternyata milik Engkau ya Allah. Sekarang Engkau ambil, kami rela ya Allah. Kami ikhlas karena Engkau yang punya, yang ngambil ya Allah. Itu orang beriman Pak. Kalau tidak beriman dia panik, dia gila dia Pak. Stres dia. Ya, stres, stres, gila dia. Makanya perlunya iman, perlunya mengimani Allah secara rububiyah. Pemilik itu Allah. Makanya Pak, selagi Allah titip uang yang banyak, ayo pakailah untuk yang baik, yang benar, untuk kemaslahatan agama Allah, untuk membantu agamanya, untuk membantu manusia yang butuh. Gunakanlah itu. Selagi Allah berikan kesehatan kepada kita, memberi sehat pun juga Allah Pak, bukan semaunya kita. Jagalah kesehatan itu sebelum datang penyakit. Menjaga sehat itu lebih utama daripada mengobatinya. Betul gak Pak? Saya sadar dulu saya termasuk orang yang anti COVID. Apa itu COVID? Ini konspirasi saja ini. Konspirasi kata saya. Saya sombong. Menganggap enteng COVID itu Pak. Itu tentara Allah itu. Jangan menjinakkan itu. Kita merasa hebat, merasa kuat iman. Ya, kita sangka orang beriman itu tidak kena COVID. Lupa dengan sejarah. Lupa sejarahnya apa Pak? Ingat gak? Sahabat Nabi yang dijamin ke surga oleh Nabi karena keimanannya, karena dermawannya, karena amal solehnya, bernama Sa'ad bin Abi Waqqas. Itu sahabat yang dermawan Pak, yang luar biasa ibadahnya itu. Ternyata ketika wabah menimpa negaranya, menimpa tempat tinggalnya, ya, menimpa tanah airnya, virus tersebar. Ternyata dia mati karena wabah itu. Kalau soal iman jangan tanya. Kalau soal amal soleh jangan tanya dia. Nabi jamin ke surga kok. Tapi wabah menimpa dia. Penyebab kematiannya kena wabah itu. Ini jangan dianggap karena iman kuat tidak kena wabah. Nabi Muhammad sekelas Nabi itu makhluk yang Allah cintai Pak. Nabi saja masih kena oleh sihir. Kena sihir kan Nabi? Kena sihir kan Pak? Kena sihir Pak. Itu sekelas Nabi. Cuma sihir itu tidak berbekas sama dirinya, ada izin Allah. Begitu Nabi kena sihir Pak, awalnya Nabi agak agak berasa Pak, agak lahir rasa badannya berat, kena sihir Pak. Datanglah dua malaikat kepadanya. Kata dua malaikat, yang satu duduk di kakinya, satu di kepalanya. Yang di kaki bertanya ke yang kepala, ada apa dengan Muhammad ini sebenarnya? Kenapa dia sakit? Muhammad ini kena sihir, kata malaikat yang di kepala. Siapa nyihirnya? Seorang wanita Yahudi, namanya Labid bin Al-Aqsam. Dengan apa dia nyihir? Dengan rambut Nabi itu diambil, diikatkan ke sisir, ya, ke sisir diikatkan, terus dibungkus dan diikat dengan 11 ikatan. Kalau engkau ingin sehat Muhammad ini, maka pergilah ke sumur itu. Sumurnya di Ji'ronah tempatnya Pak. Tempat Bapak Ibu kalau pernah nikah di sana ya. Ji'ronah, kota Mekah. Ke sanalah. Sampai di sana ada sumur
yang airnya seperti daun pacar, kemerah-merahan. Di dalam sumur itu nanti ada batu besar. Angkat batunya, nanti ada bungkusan, bakar bungkusan itu. Kata malaikat di kepala. Lalu Nabi baru tersadar. Nabi tersadar, Pak. Pas tersadar, Nabi perintahkan kepada sahabat ketika Nabi sakit itu, Pak, pergilah kalian ke sumur itu. Nanti ada sumur itu, airnya merah, ada batu, angkat batunya, dan ada bungkusan, bakar bungkusan itu. Sahabat pergi di waktu subuh, ya, pergi ke sana. Sampai di sumur itu betul ada sumur, airnya kemerah-merahan, ada batu besar, diangkat oleh sahabat, betul ada bungkusan. Karena basah, gimana cara makannya? Sahabat bingung. Sahabat nggak bakar, langsung bungkus dibawa ke Nabi. Ya Rasulullah, ini bungkusannya. Ini bungkusannya. Kami nggak bisa bakar karena basah. Akhirnya Nabi lihat, mau diapain dia, benar juga ini. Ini kan basah, gimana caranya? Akhirnya turunlah Quran, surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq, kata malaikat Jibril. Akhirnya Nabi mengikuti ucapan Jibril tadi, Pak. Jibril mengatakan qul a'udzu birabbil falaq. Nabi mengikuti qul a'udzu birabbil falaq. Terbuka satu simpul. Min syarri ma khalaq, terbuka dua simpul. Akhirnya Al-Falaq 5 ayat ditambah An-Nas 6 ayat, berjumlah berapa? 11 ayat. 11 ayat dibaca tadi, terbuka simpul yang 11 tadi, terbuka bungkusnya. Nabi melihat ada sisir yang diikat dengan rambut, baru Nabi bakar, Pak. Dibakar oleh Nabi. Begitu Nabi bakar, Nabi spontan langsung sembuh dengan izin Allah Tabaraka wa Ta'ala. Setelah itu baru Nabi katakan ke sahabat-sahabatnya, sahabat-sahabatku, kalau kalian nanti kena sihir, bacalah ini. Ini pengobatannya. Ini pengobatannya. Atau supaya tidak kena sihir, amalkan ini. Ini namanya Al-Mu'awidhatain, kata Nabi. 2 surat perlindungan. 2 surat perlindungan. Al-Falaq dan An-Nas. Artinya apa? Artinya Nabi pun kena sihir. Sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas juga kena penyakit. Apalagi kita ini, Pak. Kita ini apalagi? Saya dulu juga termasuk orang tidak percaya juga, Pak. Tidak percaya. Disuruh pakai masker, saya tidak mau pakai masker, Pak. Apa itu masker? Saya termasuk bandel juga dulu. Tidak mau saya. Disuruh pakai masker, saya tidak mau pakai masker. Apa itu masker? Tidak mau saya pakai. Kenapa pakai terus? Ngapain? Takut ada virus. Itu Allah punya virus itu. Kalau Allah izinkan, kita tidak kena kok. Kita merasa yakin dengan iman kita, dengan ustaznya kita. Tahu-tahu saya kena apa? Saya kena apa? Ya, awalnya gimana Ustaz? Awalnya batuk-batuk. Ada batuk biasa ini. Masih bandel juga, Pak. Makanlah, minumlah obat-obat batuk yang biasa. Ya, enggak sembuh-sembuh. Batuk-batuk enggak sembuh. Terus ke dokter saya. Ke dokter juga, Pak. Ke dokter. Kata dokter, makan obat ini. Sudah, Dok. Ini sudah, Dok. Ini sudah, Dok. Udah semua ya? Coba ini terakhir, kata dokter. Ini obat yang paling jitu ini, mahal harganya. Obat jitu ini. Kalau Bapak nggak sembuh juga, saya yakin Bapak bukan batuk biasa. Ya, terus cek darah, trombosit turun 149.000, turun 1.000. Kata dokter, ini kemungkinannya DBD nih Ustaz. DBD ini kemungkinannya.
Ya, obat minum nggak sembuh juga. Akhirnya cek DBD nggak ada, negatif. Kalau DBD nggak juga, menurut saya ini Ustaz kena corona ini. Kata dokter, coba PCR deh. Saya nggak mau PCR, takut PCR. Kamu juga Pak? Kamu juga PCR saya? PCR. Saya tak bantu juga saya. Nggak mau PCR. Ya, takut. Kenapa? Dicolok hidungnya Pak. Ini dicolok. Aduh, saya ngeri, takut. Dan saya meyakini kalau orang lagi batuk di PCR nih positif ini, reaktif ini. Nah, itu keyakinan saya. Ngapain PCR? Tapi saya sudah boleh jaga jarak sama istri, sama keluarga. Saya di kamar sendiri. Saya katakan kita usah bercampur ya. Kenapa? Karena saya batuk bisa nular nanti. Bukan saya bilang virus corona, karena batuk ini bisa nular nanti. Saya kamar sendiri. Seminggu, 2 minggu batuk tambah parah. Diikuti oleh flu sedikit. Batuk pertama langsung flu sedikit, tambah flu Pak. Setelah itu 2 hari kemudian mulai menceret. Setelah itu persendian saya ini Pak rasa mau copot. Saya ngilu semuanya. Ngilu persendian. Wah, ini ada apa ini? Kok kayak capek-capek semuanya? Tulang-tulangnya rasa copot Pak. Malah ingat saya Pak, kata orang tua dulu Pak, ini kata orang tua nih, Allah benar tidaknya, tanda-tanda kematian mau tiba. Kata orang tua ini, 40 hari mau mati. Kata orang tua, 40 hari mau mati. Ini persendian mau apa? Mau copot. Ini tanda-tanda mau mati. Wah, saya ingat itu Pak. Saya ingat itu. Ya. Ya, akhirnya Pak, sudah 2 minggu Pak saya batuk, gak sembuh-sembuh, flu pun datang, mencret pun tiba, persendian juga merasa mau copot. Setelah itu rasa lidah udah mulai kebal. Setelah itu mual-mual, makan tak mau lagi Pak. Setelah makan tak mau, baru saya mau tes. Udah terdesak tuh Pak. Udah gak ada solusi lain lagi. Baru saya mau tes. Udah deh, tes aja deh. Begitu mau tes, dok, saya positif ya deh. Saya bilang coba. Kok Bapak belum tes udah bilang katanya? Ya, belum tes udah bilang. Karena saya merasakan tanda-tandanya. Ya sudahlah, begitu tes aja lah. Untuk meyakinkan. Tes Pak. Memang sakit sih. Colok ini. Ini. Kayak di bor ini terus. Ya, colok Pak. Ini kan dengan alat ya, dengan apa ya? Kata 4 itu Pak. Ini kan. Wah, gitu. Sakit. Ya, kayak pingsan. Terus gini. Udah pagi dites, malamnya maghribnya terlambat keluarnya Pak. Baru keluar positif. Itu maghrib Pak. Begitu maghrib positif, wah ini kan maghrib, tanggung nih rumah sakit, besoknya deh rumah sakitnya. Wah, semalaman saya tidur Pak. Mulai penciuman gak berasa lagi. Ya, saya ambil minyak GPU itu Pak. GPU itu saya urut semuanya, saya gini Pak. Harusnya kan panas tuh. Saya gini Pak, saya urut semuanya ke badan, gak berasa panas. Ini udah lain ini. Saya gini Pak gini ya. Yang GPU nggak merasa panas, nggak kecium apa-apa. Padahal saya rumah tuh udah tembak orang udah mencium semuanya. Mencium dan tembak cium semuanya. Ini apa nih? Ditumpahin GPU katanya. Ditumpahin GPU, heboh ini saya rumah. Tapi saya kan mencium. Wah, ini udah fatal ini Pak. Udah hilang penciuman Pak. Akhirnya apa? Jam setengah 3 subuh, hari Jumat baru saya bawa ke rumah sakit Pertamina RSPP. Kenapa ke sana? Karena dulu saya di situ, saya kena
jantung, pasang ring di situ dulu. Saya khawatir kalau penyakit ini menyebar kemana-mana. Akhirnya supaya gampang tindakan, ke Pertamina aja deh, RSPP aja lah, Pertamina. Biar nanti sekalian jantung diperiksa sekalian. Udah, dirawat saya selama 13 hari Pak dirawat. Ya, di mantan COVID ini Pak. Mantan COVID ini. Udah merasakan saya gimana masuk COVID itu. Saya baca itu baru saya yakin. Oh, yakin saya Pak. Ternyata COVID itu betul-betul ada. Walaupun beritanya macam-macam, ditambah-tambah itu betul. Tapi saya meyakini COVID itu betul-betul ada. Makanya kalau orang yang bangkang-bangkang dia belum kena aja itu. Belum kena aja itu. Saya belum bangkang juga, belum kena Pak. Nggak usah orang lain, saya aja dulu bangkang juga. Gak percaya saya. Masih ada kok video saya. Gak percaya COVID. Masih ada video saya kok. Tapi setelah saya kena Pak, baru sadar ternyata betul-betul ada COVID itu. Ada nyatanya. Ini ciri-cirinya. Makanya saya katakan, Bapak Ibu, jagalah kesehatan. Patuh dengan protokol kesehatan. Bapak belum kena aja itu. Kalau kena rasain. Tahu rasa itu. Jadi jangan sombong. Jangan sombong, jangan bangkang. Saya bangkang Pak, saya sombong dulunya. Mentang-mentang ustaz, mentang-mentang banyak amal, kuat iman. Ini gak ada cerita COVID Pak. Baru dia. Gak ada cerita begitu. Allah itu Maha Kuasa. Setiap yang sombong itu Allah marah, Allah gak suka. Jadi jangan kita bangkang. Patuhlah dengan protokol kesehatan. Udah, menjaga itu lebih baik daripada mengobati. Jangan sampai kena Pak. Ada lagi tuh dokter kita, gak jauh dari sini. Dia termasuk bangkang juga itu. Gak mau disuruh, gak mau kenapa tuh Pak? Akhirnya kemudian Ustaz, dokter kena COVID Ustaz katanya. Kena COVID juga Pak. Nah jadi itu saya mendoakan semoga kita jangan kena COVID. Kalau kena sabar aja. Tidak ada penyakit yang tidak ada obatnya kecuali mati. Jadi kalau kena Pak gak apa-apa. Tinggal berobat saja lah, berobat, doa sama Allah. Tapi belum kena, jangan ingin kena. Saya belum kena Ustaz, pengen coba, jangan deh. Jangan, gak enak Pak. Minimal Bapak dikurung gak bisa kerja. Gak bisa kerja, gak bisa ngapa-ngapain. Saya 13 hari rumah sakit Pak. Terus setelah itu 15 hari di rumah. Sebulan total istirahat Pak. Itu total istirahat sebulan. Gak bisa ceramah, gak bisa ngapa-ngapain. Aduh, memang gak enak Pak. Sakitnya gak seberapa Pak, tapi psikologisnya itu Pak. Ingat ya, sakitnya gak seberapa, cuma psikologisnya itu Pak. Tetangga yang gak ngerti pada kabur Pak. Saya jalannya, Ustaz COVID, menghindar ya Pak. Menghindar dia, takut ya Pak. Ini psikologisnya Pak. Padahal kena COVID itu kalaupun tidak kena, izin Allah kena kita, ya nggak apa-apa, tinggal diobati saja. Yakinlah, semua penyakit pasti ada obatnya. Nggak ada yang nggak ada obatnya kecuali mati. Memberi kita sakit itu Allah, menyembuhkan juga Allah. Itu bagian dari tauhid rububiyah juga itu Pak. Rububiyah itu. Jadi pencipta segala sesuatu Allah, pemberi rezeki segala sesuatu Allah, memberi kita sakit Allah, menyembuhkan dari sakit Allah. Itu semuanya rububiyah Allah. Kita wajib mengimaninya. Itu namanya tauhid rububiyah namanya. Mengesahkan Allah dalam segala tindak tanduk Allah. Apa ya? Paham ya? Itulah barangkali untuk tausiah kita subuh ini. Nanti kita masuk, ini baru masuk pasal ketiga lagi. Baru akibat tauhid rububiyah ini muncullah tauhid uluhiyah.
Sebelum kita masuk ke uluhiyah, kunci kajian ini, karena saya mantan COVID, ibaratnya Pak, ibaratnya ini mobil sudah masuk bengkel, sudah diservis Pak. Alhamdulillah sudah bersih, alhamdulillah. Lega Pak, lega saya Pak, lega rasanya. Ya, jadi bapak-bapak yang sudah kena mungkin punya pengalaman tersendiri ya. Karena tiap orang itu punya pengalaman sendiri-sendiri. Yang belum kena belum punya pengalaman. Tapi nggak usah minta-minta, nggak usah minta. Mau jadi pengalaman Ustaz, nggak usah. Tapi jagalah kesehatan. Ya, kalau saya menyarankan Pak, habis ceramah ini, habis sholat subuh, jalanlah, olahraga, keluarkan keringat, berjemurlah pagi-pagi, banyak minum vitamin semuanya Pak. Imun tubuh tingkatkan vitamin, dan banyak istirahat. Kalau nggak perlu, ngapain kita keluar rumah? Ngapain keluyuran? Nggak perlu, nggak usah. Jaga kesehatan dengan cara istirahat yang banyak. Malam hari habis sholat isya, nggak ada kerjaan, udah tidur. Daripada nonton sinetron berepisode macam-macam, nggak usah lah. Kenapa itu melelahkan? Mendingan kita banyak istirahat, banyak minum vitamin, banyak olahraga, banyak bukan banyak istri, salah sebut lagi. Banyak istirahat, bukan banyak istri ya. Banyak istirahat. Ya mudah-mudahan kita semua, saya doakan semoga yang belum kena penyakit, semoga tidak kena penyakit, terhindar dari COVID ini. Apalagi beritanya adalah gini, COVID mau selesai, muncul lagi yang baru katanya dari Inggris ya. Dari Inggris mau muncul lagi yang lebih dasar lagi. Na'udzubillah min. Yang penting Pak, tingkatkan iman ke Allah, dan juga jangan lupa tingkatkan imun. Kita berikhtiar untuk berobat, berikhtiar menjaga kesehatan. Namun kalau sakit, kita yakin berobatlah, Allah menyembuhkan. Itu aja. Jadi solusinya, hidup ini selalu disandarkan kepada Allah Azza wa Jalla. Sudah 6:30 ini Pak. Kalau masih ada waktu, silakan. Nanti setelah kajian, tidak usah perlu ribut. Kadang-kadang jamaah suka ribut nih Pak. Ribut apa? Ada sholat Isra, nggak ada sholat Isra itu. Ngapain sholat Isra? Ribut lagi. Saya sarankan, bagi selesai kajian nanti yang berniat sholat sunat Isra, silakan. Hadisnya jelas. Di zaman Nabi, di zaman sahabat, tidak ada satu pun sahabat mempersoalkannya. Udah, sholat Isra aja lah. Tapi bagi yang tidak yakin, nggak apa-apa. Sholat duha lah. Duha yang diawalkan, ya nggak apa-apa. Ustaz, saya mau duha aja Ustaz, ya silakan. Wah, ada pula pihak ketiga nih. Isra nggak mau, sholat duha nggak mau, pulang saja dia. Juga nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kenapa? Itu sunat. Yang nggak boleh itu ribut, yang nggak boleh mempersoalkannya, itu nggak boleh. Bagi yang sholat Isra silakan. Nggak mau, hanya sholat sunat duha saja, juga nggak apa-apa. Karena Isra lain dalilnya, duha lain dalilnya. Di Mekah, di Madinah itu nggak ada dipersoalkan Pak. Kan dipersoalkan Pak, di sana itu nggak ada pernah ribut orang. Yang sholat Isra, yang mau duha, yang mau gabung, Isra duluan, habis Isra, duha lagi, bagus malah. Oh nggak mau Ustaz, kami pulang aja deh, juga nggak apa-apa. Aman, tentram, nyaman, damai, itu yang paling bagus. Ribut itu paling nggak enak. Sudahlah, ndak Isra, ndak duha, ribut lagi. Itu yang salah. Ya mudah-mudahan dengan kajian ini kita semakin pandai menyikapi kehidupan ini. Semakin kuat iman kita, semakin dekat kepada Allah Azza wa Jalla, semakin akur sama-sama kita, semakin jauh dari pertentangan. Amin ya rabbal alamin. Masih ada pertanyaan? Cukup ya. Udah
Kalau ada pertanyaan nanti kita pending aja bulan depan ya. Bulan depan sambil bahas pasal ketiga tentang uluhiyah lagi. Ya. Mohon maaf lebih kurang Pak. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi